Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus SPD. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Daljak angkatan pertama tahun 2023 LPTK Universitas Sriwijaya. Pada hari ini tanggal 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Negeri 1 Simpang 2 dengan tema harmonisasi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum melakukan belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Deliana, hari ini siapa teman yang hadir? Hadir semua. Hadir semua, ya. Baiklah. Coba Bapak minta kalian cek di sekeliling kalian, apakah ada sampah yang berserakan. Silakan. Apakah terdapat sampah di mejanya? Baiklah, dimana pada minggu yang lalu, ya, kita sudah mempelajari tentang materi apa? Silakan Diriana. Tentang ancaman terhadap negara. Betul, Diriana. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, Diriana, apakah masih ingat apa itu pengertian dari ancaman? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Betul sekali. Nah, berikutnya, apakah Diriana masih ingat apa itu pengertian dari negara? Negara adalah suatu organisasi di mana di dalamnya terdapat rakyat, wilayah, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain. Baik sekali ya. Berikutnya kita Bapak tanya lagi, ancaman negara itu datangnya dari mana saja? Siapa yang bisa jawab? Putri ya. Ancaman terhadap negara berasal dari dalam negeri, misalnya kemiskinan, kebodohan, korupsi, dan kejahatan. Ancaman negara berasal dari luar negeri, misalnya terorisme, pelanggaran wilayah, dan narkoba. Baik sekali. Berikutnya, agar suasana belajar kita semangat, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak minta yang biasa memimpin sebagai dirigen siapa? Dari Maya. Dasar ini adalah pertama, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kemudian indikator pencapaian potensinya, pertama menganalisis makna hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, yang menganalisis makna kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiganya adalah menganalisis hubungan hak dan kewajiban dan asasi manusia dalam nilai-nilai Pancasila pada kehidupan
membangun berbangsa dan berikutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kalian melakukan diskusi kelompok, diharapkan peserta didik bisa menganalisis makna hak azazi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang kedua, setelah kalian melakukan diskusi kelompok, diharapkan peserta didik bisa menganalisis apa makna kewajiban hak azazi manusia dalam perspektif Pancasila. Berikutnya, peserta didik diharapkan dapat menganalisis hubungan antara hak dan kewajiban pada perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan sekarang Bapak akan menampilkan gambar. Silakan kalian amati. Oke. Coba kalian perhatikan bersama-sama. Ada dua gambar yang Bapak tampilkan ini. Gambar A ini tentang apa? Siapa yang bisa menanggapinya? Pak, saya. Silakan, Rizky ya. Gambar A yaitu merupakan contoh anak jalanan yang dimana merupakan kasus ini merupakan kasus pelanggaran hak negara yang terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sepenuhnya yang dimana semestinya sudah tercantum di dalam undang-undang. Pelanggaran kasus ini merupakan akibat adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Baik sekali ya. Kemudian gambar B menceritakan tentang apa? Siapa yang bisa menanggapi? Silakan Delinia. Pada gambar B yang sudah sama-sama kita lihat, bahwasanya gambar B menjelaskan tentang sekelompok siswa yang sedang melaksanakan kewajibannya terhadap sekolah, yaitu bekerja bakti dalam membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Baik sekali ya. Sekarang Bapak akan menyampaikan materi singkat tentang harmonisasi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, apa pengertian dari hak itu? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Silakan Seril. Hak adalah suatu kewenangan yang wajib kita dapatkan atau kita miliki oleh setiap orang yang diberikan secara langsung oleh Tuhan. Tapi apakah hak itu terbatas? Tentu saja hak itu terbatas yang dibatasi oleh norma. Baik sekali ya, saya lihat. Berikutnya pertanyaan, apa hak warga negara itu? Siapa yang bisa jawab? Riana. Warga negara merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah negara. Baik sekali ya. Kemudian siapa warga negara itu? Ada yang bisa jawab? Siapa? Yani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk dari sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan lain-lain yang memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai anggota atau warga negara tersebut, Pak. Baik sekali. Berikutnya, sekarang hak dasar dari warga negara itu ada nggak? Ada. Sekarang siapa yang bisa jawab? Siapa? Silakan Dita. 1. Hak hidup. Hak untuk menuntut agar hidup manusia terjaga. Hak kebebasan. Hak yang ada pada diri seseorang yang tidak dapat diganggu oleh orang lain. 3. Hak kebahagiaan. Hak atas perasaan damai, nyaman akan sesuatu hal dan tidak ada orang yang mengacaukan perasaan bahagia ini. Baik sekali ya. Sekarang kita beralih ke kewajiban. Sekarang Bapak ingin tanya, siapa yang bisa jawab apa itu kewajiban? Silakan Dinda. Apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Baik sekali. Berikutnya, siapa yang bisa memberi jawaban apa manfaat dari kewajiban? Saya, Pak. Silakan. Yang pertama, kita
dari perbuatan melanggar hak orang lain. Dan yang kedua, kita terhindar dari konflik atau perpecahan dari orang lain. Betul sekali ya. Berikutnya, siapa yang bisa menjawab? Contoh dari kewajiban warga negara. Siapa tadi? Ada beberapa contoh kewajiban kita sebagai warga negara. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menaati peraturan lalu lintas. 3. Menjaga fasilitas negara. 4. Membayar pajak. 5. Mempertahankan nilai Pancasila. Baik sekali ya. Jadi hak dan kewajiban warga negara itu adalah kekuasaan. Nah, sekarang kita membahas mengenai hubungan antara hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila ya pada kehidupan sehari-hari. Kita bahas persila. Sila pertama. Kemudian sila yang kedua. Kemudian sila ketiga. Kemudian sila keempat. Sila kelima apa namanya? Itulah hubungan hak dan kewajiban ya dengan Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Ya. Ada nggak pertanyaan dari materi yang sudah Bapak jelaskan? Apakah sudah memahami semua? Sudah ya. Berikutnya kita akan membentuk kelompok. Bapak minta kalian membentuk kelompoknya dengan tertib agar mengefektifkan waktu. Kita menggunakan kelompok pada pertemuan minggu. Ya, oke, silakan. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Silakan kalian isi ya pertanyaan di LKPD itu, lalu diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, kita bagikan sekalian. Udah ya? Ini. Nah, silakan dibaca petunjuknya, kemudian diskusikan ya dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok berapa? Kelompok satu. Apakah ada kesulitan? Oke, silakan duduk. Diskusinya. Kelompok berapa itu? Kelompok 3 ya. Apakah ada kesulitan? Jawaban? Oke, silakan lanjutkan ya. Bagi kelompok yang mengalami kesulitan, silakan disediakan ya. Menemukan kesulitan? Tidak. Lanjutkan, pecahkan ya masalah yang ada pada soal ini. Dari
Apakah ada kelompok yang sudah selesai? Ada. Nah, kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok satu ya. Oke, kelompok satu kita persilakan ya untuk menyajikan hasil diskusinya di depan kelas. Satu akan menyampaikan hasil diskusinya, lalu kita kelompok lain menambahkan ya, boleh menambahkan jawaban, kemudian boleh memberi sebuah pertanyaan agar diskusi kita interaktif seperti itu. Nah, kepada kelompok satu, Bapak silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tingginya angka putus sekolah yang menjadi kendaraan wajib belajar selama 12 tahun. Ini hasil diskusi kami. Nomor 1, mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah? Karena faktor ekonomi ini menjadi penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah. Lantaran pendidikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Biaya yang tidak sedikit di dalam artian adalah banyaknya hal atau kebutuhan sekolah itu yang selalu melibatkan uang di dalamnya. Apalagi mengingat gaya hidup yang hedonisme, yaitu cenderung mengedepankan gengsi daripada fungsi. Selanjutnya soal nomor 2. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa? Berikan alasannya, yaitu kasus putus sekolah ini tidak disesuaikan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa demikian? Karena sila kelima Pancasila yang mengamankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu bentuk keadilan sosial adalah kesempatan untuk memperoleh pendidikan selama 12 tahun. Oleh karena itu, jika terjadinya angka putus sekolah, maka kasus ini merupakan bentuk ketidaksesuaian sila kelima yang harus diatasi. Selanjutnya, soal nomor 3. Baiklah, saya akan membacakan soal nomor 3. Adakah faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya angka putus sekolah? Apabila ada, apa saja faktor tersebut? Ada, bahkan banyak. Faktor lain selain berasal dari faktor ekonomi, yaitu berasal dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu meliputi lingkungan seperti jarak sekolah yang jauh, keterbatasan angkutan daerah atau minimnya alat transportasi, sulitnya medan untuk mencapai ke sekolah. Hal ini biasa terjadi pada pelosok daerah yang jarang dilalui. Dan faktor internal yaitu berasal dari diri sendiri, dari dalam diri, yaitu malas, kurangnya sosialisasi, pentingnya pendidikan itu, tuntutan pekerjaan, pergaulan yang tidak baik, dan masih banyak lagi. Baik sekali. Berikutnya. Selanjutnya, soal nomor 4, apa solusi yang Anda ajukan untuk mengatasi masalah ini? Solusi yang kami ajukan untuk kasus ini adalah memberikan bayaran pada orang-orang yang putus sekolah, bahwa sekolah itu penting untuk masa depannya, serta strateginya dengan memberikan motivasi dan sekolah dengan jurusan yang sesuai dengan bakat dan minatnya, tanpa adanya unsur paksaan. Disertai juga kerjasama dengan orang tua mereka, bisa juga membebaskan biaya sekolah pada mereka yang kurang mampu. Dari jawaban kelompok kami, adakah yang ingin ditambahkan? Silakan kelompok lain. Apakah ada yang ingin yang ditambahkan? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Seril, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan sedikit menambahkan di nomor 4, yaitu solusi. Yang dimana saya ingin menambahkan solusinya itu harus adanya kebijakan dari pemerintah. Pemerintah harus menyediakan atau memberikan bantuan operasional yang dimana memberikan beasiswa. Oke, baik sekali, Sheryl. Ya, dari kelompok 3. Ya,
tadi saya juga sudah menambahkan pada jawaban kelompok 1, Bapak anggap baik sekali karena harus ada strategi dari pemerintah juga, kebijakan, aturannya agar mengikat seperti itu. Ya, lain? Ada tambahan? Cukup? Cukup. Kalau sudah cukup, silakan kelompok 1 menyelesaikan atau ditutup hasil diskusinya. Oke, baiklah, jika sudah tidak ada lagi yang ditambahkan, cukup sekian hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kelompok yang sudah siap menyajikan hasil diskusinya, kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 menuju ke depan kelas ya. Kelompok lain kita harapkan menuju ke kelompok aktif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Diana. Saya Mita Pramudita. Saya Deliana. Saya Putri. Saya Rizky Amelia. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan mengenai kasus tingginya angka putus sekolah jadi kendala wajib belajar selama 12 tahun. Untuk penjelasan serta penyebarannya akan saya serahkan kepada teman saya. Soal nomor 1, mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah? Karena keterbatasan sumber daya dan kesempatan banyaknya keluarga di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan atau hanya berada di atas garis kemiskinan dengan penghasilan yang minim. Baiklah, saya akan membacakan soal nomor 2. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila beberapa. Berikan alasannya. Tingginya angka putus sekolah bentuk ketidaksesuaian dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun alasan dari kelompok kami yaitu kurangnya minat anak untuk sekolah, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor komunikasi internal keluarga, dan faktor sosial dan faktor kesehatan. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya, baik sekali. Baiklah, saya akan membacakan soal nomor 3. Apakah faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya angka putus sekolah? Apabila ada, apa saja faktor tersebut? Ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan anak tidak melanjutkan sekolah. Berikutnya, rasa malas, latar belakang pendidikan orang tua, tidak harmonisnya hubungan keluarga. Oke, berikutnya, pertanyaan terakhir. Saya akan menjawab soal nomor 4. Apakah solusi yang Anda ajukan untuk mengatasi masalah ini? Menurut kami, yaitu dengan cara membujuk, mengajak, merayu, maupun memotivasi seseorang yang putus sekolah untuk melanjutkan sekolahnya karena demi menjalankan hidup yang sejahtera. Oke, cukup. Ya, kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan lengkap, dengan baik juga. Nah, apakah ada kelompok lain yang ingin memberikan jawaban yang lengkap, yang lebih lengkap, atau sebuah pertanyaan? Bapak persilakan. Ya, oke. Ada kelompok 1, silakan. Perkenalkan, nama saya Yadi, perwakilan dari kelompok 1. Kami ingin menanyakan tanggapan dari kelompok 2. Bagaimana jika pelaku putus sekolah itu ada di lingkungan kalian, itu berada dekat dengan kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Oke, terima kasih. Cara menanggapinya. Oke, pertanyaan dari Yadi bisa dipahami ya?
seandainya misalkan dalam lingkungan keluarga kita ya ada kasus yang sama. Nah, seperti apa kita menanggapinya? Silakan kelompok 2 untuk diskusi dulu ya. 1 menit, 2 menit. Yang lain ya. Yang lain juga. Oke, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang kita harus lakukan adalah mencari tahu dulu tentang sebab akibat kenapa beliau berhenti sekolah. Jikalau masalah tersebut tentang ekonomi, kita bisa ajukan ke pemerintah setempat untuk memberikan beasiswa. Tetapi jika masalah tersebut dari dalam diri dia sendiri karena tidak ingin melanjutkan pendidikan, mungkin kita bisa melakukan memberikan motivasi kepada orang tersebut agar ingin melanjutkan sekolahnya. Cukup. Bagaimana Yanti? Apakah sudah puas dengan jawaban yang dikemukakan oleh Riana tadi? Cukup ya? Cukup puas ya? Oke, berikutnya masih ada kelompok yang ingin menanggapi atau menambah jawaban yang terkait pemecahan KPD? Silakan. Masih ada? Oke, silakan kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Saya Seril Ayusa, di sini saya akan sedikit menambahkan. Menambahkan. Yang dimana di nomor 4 saya ingin menambahkan bahwa dalam sebuah pendidikan solusinya itu bukan hanya kepada diri anak saja, kita memberikan motivasi, edukasi maupun bayangan terhadap sekolah. Kita juga bisa memberikan motivasi, edukasi terhadap orang tua, yang dimana orang tua ini berperan penting gitu loh Pak dalam tanggung jawab anaknya bahwa sekolah itu penting dalam hal membiayai dan sebagainya. Oke, cukup. Oke, terima kasih Seril ya, luar biasa ya pada tambahan dari Seril terkait jawaban dari kelompok 2 ya. Itu sangat membantu ya melengkapi dari jawaban itu juga. Yang lain masih ada? Kelompok lain untuk memberi tanggapan atau menambahkan jawaban dari kelompok 2 ada? Cukup? Sudah? Ya. Oke, berarti kalau sudah cukup silakan kelompok 2 untuk mengakhiri diskusinya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas tempat, waktu, dan perhatiannya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Untuk kelompok yang lain kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Oke, dari hasil diskusi, dari hasil proses pembelajaran kita pada siang hari ini, apakah kalian semuanya memahami? Kemudian hasil diskusinya berasa cukup baik sekali. Kemudian berikutnya kita bersama-sama menarik kesimpulan apa yang telah kita pelajari, kita diskusikan pada siang hari ini. Nah, Bapak minta siapa di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Pak. Oke, silakan minta. Kesimpulan pembelajaran hari ini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Semua sila Pancasila mengandung nilai-nilai penghormatan atas hak asasi manusia. Sekian dari saya.
Oke, baik, terima kasih ya. Luar biasa kita teman kalian bisa menarik kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari ya, dan bahwasannya hak dan kewajiban itu harus seimbang. Dengan seimbangnya kita melaksanakan hak dan kewajiban akan terwujudnya kerukunan hidup dalam masyarakat, dan kerukunan itu akan terwujud apabila kita saling menghormati dan menghormati. Ya, berikutnya kita akan merefleksikan dari proses pembelajaran kita, ya, apakah hari ini proses diskusi kita, proses belajar kita menyenangkan? Oke, lalu apa manfaat yang kita dapat dari materi yang telah kita pelajari ini? Siapa yang bisa jawab? Oh, siapa? Oke, silakan Resi. Ya, apa? Silakan. Agar tercipta kerukunan dan kehidupan tertib di masyarakat, dan untuk bisa tercipta kehidupan tertib dan kerukunan, kita perlu saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban antar individu. Baik sekali ya. Oke, terima kasih Resi sudah menyampaikan manfaat dari apa yang kita dapatkan dari hasil kita diskusi hari ini. Terus yang kita pelajari, harapan Bapak kalian bisa melaksanakan hak dan kewajiban itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila kita sudah melaksanakan kewajiban kita dengan penuh jiwa, maka tentunya kita akan mendapatkan hak. Ya, oleh karena itu laksanakan hak dan kewajiban itu dengan seimbang. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baiklah. Bapak akan membagikan tugas mandiri, ya. Nah, silakan nanti kalian kerjakan tugas mandiri ini di rumah dengan penuh kejujuran. Nanti dikumpulkan pada pertemuan kita berikutnya. Ya, Bapak bagikan dulu. Oke. Ya, bagikan ya. Berikutnya ini. Oke, terima kasih. Kelompok. Baik. Untuk tugas mandirinya apakah sudah mendapatkan semua? Sudah. Berikutnya Bapak minta kalian di rumah silakan membaca materi tentang substansi, ya, makna hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, ada pertanyaan? Oke, dengan berakhirnya proses pembelajaran kita pada siang hari ini, ya, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Doa. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum kita pulang, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini tuntas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian laksanakan, praktekkan, ya, pada kehidupan sehari-hari. Demikian, sama-sama kita tutup
proses belajar kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.